semuanya, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku Make Your Books. Sini keracunin buku. Nah teman-teman, di video ini aku akan unboxing dan juga book haul terhadap paket-paket buku atau book mail yang aku dapatkan di akhir bulan Agustus 2022 kemarin. Jadi bukunya apa aja, aku dapat berapa banyak buku, dan mari teman-teman bantu aku, temenin aku untuk menelaah buku-buku yang aku dapatkan ini dari covernya, dari blurbnya, dan juga dari rating di Goodreads, kira-kira bukunya seperti apa. Dan tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya aku minta dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like, dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, ini dia buku-buku yang aku dapatkan di akhir Agustus 2022 kemarin. Jadi ada 6 buku ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah cuman tadi di bagian video unboxingnya itu buku terakhir, yaitu buku yang ini. Nih, Casey in the Blue Flames. Ini nggak sempat aku bikin unboxingnya karena dia terakhir datang. Jadi ya sudahlah, kita langsung aja book haul buku-buku yang aku dapatkan ini. Buku pertama yang mau kita bahas adalah bukunya bukunya Lia Nurida, yaitu Podcast. Ini aku dikirim dari penulisnya langsung, dan buku karya Lia Nurida ini mendapatkan juara 1 dari Bentang Writing Marathon yang keempat. Nah, kita telah dulu ya ini dari covernya. Wah, di covernya ini kayak bagus ya, keren gitu loh, kayak anak-anak SMA, ada cowok gantengnya juga, ada cewek-cewek cantiknya. Yang ini sih yang cantik banget ya kalau menurut aku. Terus warnanya ungu-ungu gitu, aku suka deh warna-warna ungu kayak gini. Nah ini kalau dari segi segi covernya. Terus kalau dari blurbnya nih, kita telah bersama dari blurbnya. Pertama, kata-kata pertama itu adalah tolong, suara rintihan yang terdengar di podcast misteri podcast milik Briska viral. Ada teori bahwa itu suara Sofia.
seorang siswa yang tewas di SMA Lentera Victoria dan konon bergentayangan di kawasan sekolah. Namun banyak juga yang bilang itu hanya settingan demi mengejar popularitas. Warganet menuntut pengakuan Briska. Wah, ini genrenya itu horor, ada misterinya, tapi juga ada sedikit romansnya guys. Nah, terus lanjut ya, aku baca paragraf kedua dari blurbnya. Berlin gadis cupu yang bersembunyi di balik nama Sia Briska. Ketakutan. Dia nggak ada nyali untuk mengungkap identitas karena isu trauma di masa lalu. Namun, karena semakin tertekan, Berlin akhirnya meminta bantuan Kairo, cowok indigo di sekolah yang bisa berkomunikasi dengan arwah. Mereka berusaha mengungkapkan suara misteri itu. Jadi si Briska ini itu nama panggung dia yang terkenal dengan misteri podcast. Nah, terus dia viral salah satu seri podcastnya itu karena ada suara perempuan minta tolong. Suara hantu Sofia. Kita lanjut ya. Akan tetapi Berlin dan Kairo enggak menyadari hal besar yang menanti mereka. Sebuah kasus mengerikan yang rasanya tak mampu dihadapi oleh dua orang murid SMA. Sanggupkah mereka menuntaskannya? Sumpah sini kayak bakal seru sih kalau ini ya. Kalau dari blurbnya itu udah menarik, covernya juga menarik. Terus apalagi mau kita bahas, kita lihat dulu bagian depannya deh. Dari keluarga Bentang Belia. Ini yang tadi udah aku sebutin kalau si podcast merupakan juara pertama ya. Juara pertama dari Belia Writing Marathon. Ini tuh tahun 2021 batch keempat. Temanya Beyond Your Word yang diikuti oleh lebih dari 3.200 peserta yang terdiri dari penulis dan publisis. Sumpah sih keren banget dan congrats buat Lia Nurida supaya kedepannya bisa menerbitkan lagi buku-buku yang keren-keren. Dan aku suka ini kayak bakal seru banget sih kalau dari blurb dan juga cover, dan bahkan dia juga menangkan juara 1 di BWM 4. Nah kita lanjut ya. Buku selanjutnya yang aku dapatkan adalah buku ini dia, Crying Doesn't Change a Thing karya Park Jun. Ini merupakan hadiah dari penulisan tadi Lia Nurida yang podcast. Dan ini tuh bukunya salah satu wishlist aku yang udah lama. Karena aku penasaran banget kayak banyak ilustrasi-ilustrasi cantiknya gitu loh di dalam buku ini. Dan kisahnya juga katanya heartwarming. Nah kalau dari bagian ini, belakang cover paling belakangnya, ini ada tulisan telah terjual lebih dari 100.000 eksemplar dalam 6 bulan di Korea. Wah gila keren sih. Terus ada kata-kata kayak gini. Mungkin hal yang paling kurindukan bukanlah dirimu yang dulu kucintai, melainkan aku yang dulu mencintaimu sepenuh hati. Waduh. Nah, romance kayaknya, cita-cita mereka kisah romance kayaknya ya. Terus ini dapat apa sih? Best National Book, terus dapat The 31 Shin Dong Yup Prize for Literature, ada Today's Young Artist Award for Literature juga. Wah. Terus guys, ini tuh isinya bener-bener kalian harus lihat deh, lihat sendiri ya. Nih tuh, full color banget, terus banyak ilustrasi-ilustrasi cantiknya gitu loh tuh. Wah. Cakep banget kan? Cakep banget. Asli sih cakep banget dalamnya. Aku gak sabar mau baca ini juga karena covernya yang cantik, terus dalamnya juga, aduh, gak sabar mau baca. Terus selanjutnya buku yang aku dapatkan adalah buku duologi dari penulis Indonesia juga, Sophia Grace. Ini ada buku satunya, Rosemary's Life Story Book 1, dan juga buku keduanya, Rosemary Life Story Book 2. Buku yang pertamanya ini dia lebih tebal ya dibandingin buku yang keduanya. Nih kalau kalian lihat, buku pertama ini yang bawah dan buku keduanya atas. Jadi agak sedikit lebih tebal yang bawah. Itu buku yang pertamanya. Buku pertamanya ini dia ada 290 halaman. Terus kalau buku keduanya dia ada berapa nih guys? 225. Ya,
lumayan ya bedanya. Nah, sekarang aku mau bahas buku yang pertama dulu. Oh iya, sebentar guys. Sebentar. Ini tadi aku lupa nyebutin rating di Goodreads-nya untuk buku podcast. Dia dapat rating sebentar 4,44. Wah, gede banget sih. Dia bikin penasaran banget sih buat kalian baca. Terus selanjutnya bukunya si Park Hyun ini dia dapat rating 3,39. Wah, lumayan besar juga ya. Udah setengah. Pokoknya gak sabar buat baca keduanya. Terus kita lanjut lagi ke buku ini si Rosemary's Life Story. Ini sekarang kita bahas bagian blurb-nya. Kalau covernya depannya begini aja, simple, nunjukin ini si tokoh utamanya seperti ini si Rosemary. Terus kita lanjut langsung ke belakangnya. Kata-kata kayak gini kalimatnya, Papa terkena serangan jantung. Mama, Olive, dan Nelly langsung membawanya ke rumah sakit. Tapi rupanya Papa sudah tidak tertolong. Kata-kata ibunya di telepon itu seketika menghancurkan hati Rosemary Lawrence. Sungguh tak diduga dia akan kehilangan pria pertama yang dicintai dunia ini. Baru awal udah bawang ya. Lanjut. Selang sehari kemudian, giliran pria kedua di hatinya pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kekasih. Oh ini bawang banget sih. Baru awal, kekasih Rosemary meninggal dunia dalam kecelakaan mobil, sedangkan si gadis mengalami luka-luka berat secara fisik dan psikis. Oh ini kayaknya si Rosemary ini kecelakaan mobilnya bareng sama kekasihnya. Cuma si Rosemary ini dia berhasil selamat, sedangkan kekasihnya itu meninggal dunia dalam kecelakaan mobil itu. Lanjut, setelah pulih total, Rosemary Lawrence bertekad bangkit kembali demi mengembalikan harkat dan martabat keluarganya. Wah, ini kayaknya mungkin setelah ayahnya meninggal terjadi sesuatu ya yang bikin keluarga dia tuh kayak harus diangkat harkat dan martabatnya. Terus dia bertemu dengan seorang pria yang menawarinya masa depan cerah serta cinta yang menggelora. Fix ini ceritanya bukan hanya kisah ke keluarga-keluarga aja tapi juga ada romansnya juga. Terus lanjut, apakah Rosemary berhasil meraih impiannya? Benarkah pria itu menepati janjinya untuk selalu mendampingi gadis itu dalam suka dan duka? Bagaimana dengan nasib keluarga Lawrence selanjutnya? Dari sini sih dari blurb-nya menurut aku cukup seru ya. Dan juga mengandung bawang. Jadi bikin penasaran. Dan ini kita berlanjut ke buku yang keduanya, Rosemary Life Story. Ini juga simple aja covernya. Cuma nunjukin si tokoh utama itu Rosemary. Dan ini bagian blurb-nya mari kita baca bersama. Selanjutnya mari kita sambut the best agent of East Indonesia is Rosemary Lawrence. Wah, ini kayaknya tadi kan si Rosemary di buku pertama tuh kayak apa namanya? Dia mau mengembalikan harkat dan martabat dari keluarganya. Terus bagaimana dengan nasib keluarga Lawrence selanjutnya? Berhasilkah Rosemary meraih impiannya? Dan kalau kita baca di blurb buku keduanya itu dari paragraf pertamanya udah kita tahu ya bahwa si Rosemary ini akhirnya bisa meraih impiannya. Terus lanjut, terdengar suara tepuk tangan yang bergemuruh di segenap penjuru ruangan yang didekor dengan sangat elegan. Rosemary tersenyum mendengar namanya dipanggil. Martha dan Nelly yang duduk di sebelah kiri dan kanan bergantian mencium pipi wanita itu. Nah, Martha dan Nelly ini keluarganya si Rosemary, tadi udah disebutin di blurb yang pertama, buku pertama. Mereka terharu sekali si kakak sulung sekali lagi membuktikan kemampuannya mencapai prestasi yang luar biasa. Wah, keren Rosemary. Rosemary Lawrence akhirnya berhasil mengangkat harkat dan martabat keluarganya kembali. Congrats! Kita lanjut. Prestasinya sebagai agen asuransi jiwa luar biasa. Finansialnya meningkat pesat. Ibu dan adik-adiknya kini hidup mewah kembali seperti waktu dulu saat ayah masih hidup. Oh, berarti ketika ayahnya masih hidup, keluarga mereka tuh bener-bener kayak keluarga yang kaya raya ya. Dan akhirnya mungkin terpuruk, jadi si Rosemary tuh mau naikin harkat dan martabat keluarganya kembali, dan akhirnya berhasil di buku kedua ini. Namun ternyata hati Rosemary terasa hampa. Kalau udah karirnya udah melonjak, kadang-kadang hati suka hampa ya guys. Dia tidak bahagia katanya, batinnya merana.
Trauma masa lalu akhirnya membuat gadis itu mengalami gangguan psikomatrik yang mengakibatkan kesehatannya terganggu. Hal itu berdampak pada kemunduran prestasi dan kekecewaan ibu yang selama ini selalu membangga-banggakannya. Ya, ilah si Rosemary. Udah seneng-seneng berhasil mengangkat harkat martabat keluarganya. Tapi sekarang dia malah mengalami trauma. Terus lanjut, gangguan psikometrik apa yang dialami Rosemary Lawrence? Bagaimana cara gadis itu menghadapinya? Apakah dia akhirnya berhasil meraih kebahagiaan sejati? Nih, buku ini kayaknya bener-bener kayak perjuangan hidupnya si Rosemary ya, jadi bukan sekedar kisah-kisah kehidupan, tapi benar-benar perjuangan hidup Rosemary dan keluarganya. Dan kedua buku dari Sophia Grace ini, itu tadi aku udah cek di Goodreads, itu belum ada ratingnya. Bahkan belum ada, bukunya itu belum ada. Belum terdaftar kayaknya di Goodreads. Dan mari kita lanjut lagi ke buku selanjutnya. Dan selanjutnya buku yang aku dapatkan adalah Tara, buku Dark Summer karya Kinin Lee dan juga Citra Burkert. Ini aku dapatkan dari penulisnya yaitu Citra Burkert yang juga merupakan salah satu teman Bookstagram aku. Nah, ini salah satu buku yang ada di wishlist aku. Jadi kan beberapa waktu lalu kan Kak Citra dan juga Kinin Lee ini nerbitin bukunya. Terus ada beberapa temen yang udah sempat membaca dan membuat ulasan-ulasan. Dan dari ulasan-ulasan mereka itu bener-bener positif banget dan bikin aku kayak, duh, aku kayak harus baca buku ini. Buku ini harus masuk wishlist aku. Dari dari covernya aja aku udah suka gitu. Terus dari review temen-temen dan juga blurbnya. Nih aku bacain dulu blurbnya ya. Jadi blurbnya ini kalimatnya begini. Pembunuhan berantai di Sunnyvale, California, membuat penduduk resah hingga mendesak pihak kepolisian segera menangkap si pelaku yang sangat lihai. Wah, itu dari kalimat pertama aja udah seru sih kalau menurut aku ya. Latar tempat California di luar negeri. Terus ada pembunuhan berantai nih, thriller nih, thriller misteri genrenya. Terus kita lanjut, Letnan Robert Maxwell yang ditugaskan untuk memecahkan kasus itu pun merasa tertekan ketika sebagian bukti seakan mengarah pada Tom, adiknya. Wah, ditambah lagi kekesalannya terhadap Caroline Wright, seorang wartawati sebuah surat kabar yang kerap ikut campur dalam kasusnya. Kayaknya nih, si Caroline ini bakal kayak karakternya nyebelin ya gak sih? Karena dia kerap kali ikut campur dalam kasusnya. Kepo banget si Caroline. Ya, tapi namanya juga seorang wartawati ya. Terus kita lanjut. Setiap kali Letnan dan wartawati itu bertemu, selalu menimbulkan ketegangan. Rob menganggap wanita itu pembawa sial. Caroline menilai laki-laki itu terlalu arogan. Jadi nama si siapa namanya tadi? Letnan Rob ini bisa panggil Letnan Robert. Nah, panggilnya Rob. Kejadian-kejadian tak terduga semakin mendekatkan keduanya. Wah, ini kayaknya bukan tentang thriller dan misteri aja, tapi ini kayak ada romansnya juga guys. Dapatkah mereka memecahkan kasus ini bersama? Everyone has a dark side. Terus ini, dari ini dia. Pembatas bukunya. Lucu, ya gak sih lucu? Kayak ini loh, pohon-pohon cemara, kalian bisa kelihatan gak ya? Nih, covernya, aku suka gitu loh, bener-bener kayak dark. Misteri, thriller, ternyata ada romansnya juga guys. Oh iya, nih ada tulisannya. Ini ada tulisannya, a romance thriller novel. Elah gak kelihatan. Kak Citra, ini tulisannya kecil banget. Terus ada tulisan juga, ini dari Kak Citra. Happy reading and have fun in Sunnyvale. Citra B. Thank you Kak Citra. Gak sabar mau baca buku ini. Ini udah masuk ke TBR list aku untuk bulan September 2022. Terus lanjut, bukan terakhir yang tadi aku gak sempat bikin unboxingnya. Yaitu ini dia, bukunya si Salvina, Casing the Blue Flames. Ini juga buku yang aku dapatkan dari penulisnya langsung, itu Salvina. Dan aku suka banget sama covernya. Kayak cakep banget ya gak sih? Ini tuh kayak di pegunungan gitu, terus ada lentera-lentera, ada wanita, terus kayak sedih ya. Kayak ceritanya bakal mengandung bawang sih, tapi nggak tahu ya. Mari kita telah bersama.
Oh iya, aku lupa lagi guys, astaga naga. Oh. Ini bukunya Kak Citra ini sama Kinin Lee, Dark Summer. Ini juga belum ada di Goodreads, belum ada rating dan juga belum terdaftar juga kayaknya di Goodreads ya. Jadi aku belum bisa kasih tahu kalian rating di Goodreads-nya berapa. Dan untuk buku ini biar aku gak lupa, ini juga belum ada reviewnya, cuma udah ada di Goodreads ya. Maksud aku udah terdaftar di Goodreads, tapi belum ada yang review buku ini. Nah, mari kita telaah bersama. Bagian blurbnya, Dalu Lulu Aksara Latif sadar, dia dan Damar tidak seharusnya menjalin hubungan. Harus siap jika hubungan mereka berakhir karena alasan yang sudah sama-sama mereka ketahui. Namun, apakah pernah ada kata siap untuk berpisah dengan seseorang yang dicintai? Romance genrenya. Ini kayak sedih-sedih gimana gitu ya. Terus, andai waktu bisa kembali diputar, Lulu ingin kembali ke masa lalunya. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah jalan takdir dan tak membiarkan Damar masuk dalam cerita kehidupannya. Atau sekedar menghapus segala kenangan tentang Damar di ingatannya. Tetapi bagaimana jika keinginannya itu benar-benar terjadi? Bagaimana jika Lulu benar-benar punya kesempatan memilih ulang takdirnya? Apakah ia akan menemukan jawaban yang ia cari atau justru terjebak dalam kesalahan yang sama? Ini kayaknya kalau aku telaah ya, ini romance dan juga ada fantasinya. Karena kemungkinan dia bakal si Lulu, si tokoh utama perempuan ini bakal kayak menjelajah waktu atau menghilangkan ingatannya, pokoknya yang gitu-gitu deh guys. Dan apalagi bisa kita telaah, ya udah gak ada lagi guys, pokoknya gitu aja. Ini dia ada berapa halaman? 303 halaman. Nah teman-teman, ini dia ke-6 buku yang aku dapatkan di akhir bulan Agustus 2022. Pokoknya thank you banget buat teman-teman penulis yang udah memberikan buku ini untuk aku dan mempercayakan aku untuk mereview buku ini. Aku udah gak sabar banget mau baca mereka semua. Dan teman-teman silahkan tungguin aja untuk review lengkapnya di video YouTube aku. Atau juga kalian bisa cek nanti di Instagram aku ya. Pokoknya thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini. Yang udah temenin aku unboxing. Yang udah menemani aku menelaah buku-buku yang aku dapatkan ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.